Pernah nggak kalian ngerasa ada yang ngikutin pas lagi sendirian malam-malam? Nah, malam ini gue bakal cerita kisah nyata yang bikin bulu kuduk lo merinding. Tentang Pak Joko, tukang bakso keliling yang satu malam diganggu lon sundel bolong. Di gang sempit kampungnya, suara tangisan, tawa lirih, sampai bayangan putih yang muncul di gerobaknya. Semuanya nyata, jadi siap-siap ya, jangan sendirian nonton, karena cerita ini bakal bikin lo merinding sampai ke tulang. Malam itu udara terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya. Seakan-akan ada sesuatu yang ikut bernafas bersama angin yang berhembus pelan di sepanjang gang kecil. Pak Joko, seorang tukang bakso keliling yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari dorongan gerobak sederhana, melangkah pelan sambil mendorong roda kayu yang berdecit. Kenapa sepi banget ya malam ini? Biasanya masih ada orang nongkrong di warung depan. Gumamnya pelan, mencoba menghibur diri dengan suara sendiri. Lampu jalanan yang redup tak mampu menyingkirkan bayangan pohon yang menjulur ke tengah gang, membuat suasana semakin menekan dada. Pak Joko menatap kanan dan kiri, berharap ada suara motor lewat atau sekadar anak-anak kecil yang berlarian. Tapi malam itu terasa sunyi, benar-benar sunyi, seperti seluruh kampung tertelan kegelapan. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Ya, mungkin orang-orang udah pada tidur." Namun, beberapa detik setelah kalimat itu meluncur, telinganya menangkap suara samar, seperti tangisan perempuan dari kejauhan, lembut sekali, tapi membuat bulu kuduk merinding. Pak Joko membeku, tangannya masih menggenggam erat gagang gerobak. Suara apa itu? Jangan-jangan ada orang kecelakaan? Pikirnya. Ia memberanikan diri untuk bersuara lebih keras. "Halo, ada orang? Siapa yang nangis?" Tidak ada jawaban, hanya isakan lirih yang semakin jelas terdengar, seakan-akan datang dari ujung gang yang gelap. Rasa penasaran bercampur takut mulai menghantui pikirannya. Ia melangkah lagi, namun setiap langkahnya seolah diiringi oleh suara lain, suara langkah samar yang menirukan ritme gerobaknya. "Astaga, apa ada yang ikutin aku?" batinnya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai menetes meski udara dingin menusuk. Saat matanya menatap lurus ke depan, sekilas ia melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon mangga besar. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita berambut panjang. Gaun putihnya berkibar pelan seolah tertiup angin yang tak dirasakan Pak Joko. Ia berhenti spontan. Matanya terbelalak. "Siapa itu? Jangan main-main," teriaknya dengan suara parau. Namun, sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menunduk. Saat Pak Joko memberanikan diri melangkah lebih dekat, bayangan itu hilang begitu saja, lenyap seolah ditelan bumi. Tapi suara tangisan tetap ada, semakin jelas, semakin dekat, hingga terdengar tepat di samping telinga. "Tolong aku, jangan biarkan aku sendirian." Pak Joko tersentak, mundur beberapa langkah, hampir menjatuhkan gerobaknya. "Astaga, apa-apaan ini?" katanya gemetar. Ia mencoba menyalakan senter kecil yang selalu dibawa di kantongnya. Tapi entah kenapa lampu itu tidak mau menyala. Jantungnya seakan diperas rasa takut. Matanya liar menatap setiap sudut gelap. Suara tangisan berubah menjadi bisikan halus, "Aku di sini." Dan tepat saat itu, ia merasakan ada hembusan angin dingin di tengkuknya, membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, lindungi aku," bisiknya lirih. Ia sadar malam itu bukan malam biasa, dan apa yang mengikutinya bukan sekadar bayangan, melainkan sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Pak Joko berdiri kaku di tengah lorong itu, mencoba mengatur napas yang terasa semakin sesak. Gerobak bakso di depannya seperti kehilangan bobot,
seolah kosong, padahal semua perlengkapannya masih lengkap. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri untuk bersuara. Kalau memang ada orang, tolong jangan sembunyi. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Namun, hanya hening yang menjawab. Suara tangisan yang tadi terdengar mulai berubah, kini menyerupai suara langkah pelan. Tap, 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 mendekat dari arah belakang. Pak Joko nekat menoleh, dan jantungnya hampir meloncat saat matanya menangkap sekilas bayangan putih berdiri tepat di belakang gerobak. Rambut panjang terurai menutupi wajah, tubuhnya membungkuk sedikit, seperti menatap ke dalam gerobak. "Astaga, siapa kau?" teriaknya spontan. Namun ketika ia berkedip, sosok itu lenyap, seakan tak pernah ada. Tangannya gemetar, meraih senter yang akhirnya berhasil menyala. Dengan cahaya yang bergetar karena uluran tangannya yang tak stabil, ia menyorotkan lampu ke arah jalan. Kosong. Tapi sesuatu membuatnya merinding. Roda gerobak bagian belakang meninggalkan bekas lebih dalam, seperti sedang menahan beban berat. Jangan-jangan dia naik ke gerobakku, pikirnya dengan wajah pucat. Ia mendekat, menunduk, mencoba melihat ke dalam gerobak. Segalanya masih sama. Panci besar berisi kuah, bakso yang belum habis, mie, sambal, mangkok, semua utuh. Tapi aroma aneh mulai menyeruak, seperti bau anyir bercampur wangi, melati busuk. "Ya Tuhan, ini bau apa?" bisiknya lirih. Ia mundur selangkah, tapi tiba-tiba terdengar suara mangkuk beradu dari dalam gerobak. Ting, ting. Pak Joko terperanjat, keringat bercucuran. "Siapa di sana?" "Jangan ganggu aku," teriaknya lagi. Hening. Lalu terdengar suara lirih seorang perempuan, sangat dekat, seperti tepat di belakang telinganya. "Aku lapar." Tubuh Pak Joko langsung kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan menempel di tanah. "Lapar? Kau siapa?" katanya terbata-bata. Tak ada jawaban, hanya hembusan napas dingin yang menyapu tengkuknya. Ia menoleh perlahan, berharap itu hanya perasaan, tapi yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir. Seorang wanita berbaju putih lusuh, wajahnya pucat dengan bibir membiru, berdiri begitu dekat. Rambutnya menutupi sebagian besar wajah, namun yang terlihat adalah mata merah berair menatap kosong ke arahnya. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya menunduk, lalu perlahan berbalik. Saat gaunnya tersibak angin, Pak Joko terpaku melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Punggung wanita itu berlubang besar, seperti daging yang terkelupas, hitam menganga, dan di dalamnya tampak pergerakan seperti ulat yang bergeliat. "Ya Allah, sundel bolong!" teriak Pak Joko lirih sambil menutup mulutnya. Wanita itu mendadak menghilang dan hanya terdengar suara langkah kecil menjauh. Namun, beban gerobak masih terasa, seolah ada sesuatu yang tetap ikut duduk di atasnya. Pak Joko mulai mendorong, tangannya bergetar, sambil terus mengucap doa yang diingatnya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya oleh gerobak, tapi juga oleh rasa takut yang mencekik dadanya. Malam itu ia sadar, gang kecil yang biasa dilewatinya bukan lagi sekadar jalan pulang, melainkan lorong menuju dunia yang penuh misteri. Pak Joko berusaha menenangkan diri, meski detak jantungnya seperti jenderang perang di dada. Setiap dorongan pada gerobak seolah ada yang menahan dari belakang, membuatnya harus mengerahkan tenaga 2 kali lipat. Kenapa berat banget? Biasanya ringan saja, gumamnya dengan suara bergetar. Ia berhenti sebentar, mencoba mengatur napas, lalu berteriak, "Kalau memang kau ada di sini, jangan main-main sama aku. Aku cuma tukang bakso, aku nggak ada salah sama kamu." Udara di sekitarnya mendadak lebih dingin, sampai uap napasnya terlihat jelas. Tiba-tiba dari arah pepohonan terdengar suara lirih, tangisan bercampur bisikan. "Aku sakit,
tolong aku." Kalimat itu begitu jelas, membuat bulu kuduknya meremang. Pak Joko memejamkan mata, lalu membuka lagi dengan cepat, berharap semua ini mimpi. Tapi yang ia lihat justru membuat lututnya lemas. Sosok wanita berbaju putih kini berdiri di sisi kiri gerobaknya, menunduk dengan rambut panjang menjuntai. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap Pak Joko dengan mata merah menyala, lalu berkata dengan suara serak, "Tutup punggungku, tolong tutupi punggungku." Pak Joko melangkah mundur, hampir terjatuh. Aku nggak ngerti maksudmu. Kau siapa?" tanyanya terbata. Wanita itu tak menjawab, hanya memalingkan tubuhnya. Dan disitulah Pak Joko kembali melihat pemandangan mengerikan. Lubang besar di punggung wanita itu menganga hitam, darah menetes pelan seperti baru saja terbuka. Dari lubang itu terdengar suara aneh, seperti desisan kecil bercampur gerakan sesuatu. "Ya Allah, lindungi aku," bisiknya sambil menutup mata. Seketika terdengar suara langkah orang lain dari ujung gang. "Joko, kau kenapa berhenti? Ayo cepat lewat, malam sudah larut." Suara itu terdengar dari seorang tetangga yang kebetulan melintas. Pak Joko terkejut, buru-buru menoleh ke arah suara itu. "Ah, iya, sebentar," jawabnya panik. Namun, saat ia kembali menatap ke sisi gerobak, wanita itu sudah menghilang begitu saja. Hanya suara lirih samar yang masih tersisa. "Jangan tinggalkan aku." Pak Joko mendesah panjang, mencoba terlihat tenang di depan tetangganya yang sudah berlalu. Ia menggenggam gagang gerobak lebih erat, tapi matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di tanah. Jejak kaki basah menempel jelas di samping roda. Padahal nggak ada hujan, pikirnya dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat menyentuh bekas itu, benar-benar lembab, seakan ada seseorang yang barusan berdiri di sana. Perasaannya semakin kacau. Kalau ini cuma halusinasi, kenapa ada jejak nyata begini? Batinnya. Ia mencoba menguatkan diri, mendorong gerobak lagi, sambil komat kamit membaca doa pendek yang diingatnya sejak kecil. Namun, meski doa terucap, rasa dingin tetap menusuk tulang. Setiap kali roda gerobak berdecit, terdengar gema lain di belakang, seperti langkah kaki yang menirukan ritmenya. Pak Joko menoleh beberapa kali, tapi tak pernah melihat siapapun. Astaga, apa aku benar-benar sedang ditemani sundel bolong malam ini? Gumamnya lirih, wajahnya semakin pucat pasi. Pak Joko semakin panik ketika dorongan pada gerobaknya terasa makin berat, seakan-akan ada beban besar yang menempel di atasnya. Setiap roda berputar mengeluarkan suara berdecit panjang, seolah mengeluh karena menahan sesuatu yang tak terlihat. Kenapa jadi kayak gini? Apa betul dia masih ada di sini? Batinnya gemetar. Ia berhenti sejenak, mencoba menoleh ke dalam gerobak, berharap hanya imajinasinya saja. Namun, yang dilihat hanyalah mangkok-mangkok tersusun, panci kuah yang masih panas menguap, dan botol kecap setengah penuh. Tidak ada sosok aneh di sana. "Ah, mungkin cuma perasaan," ucapnya berusaha menenangkan diri. Tapi ucapan itu belum selesai terucap. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis lagi. Kali ini lebih jelas, datang dari arah kanan, di balik dinding rumah tua yang sudah lama kosong. "Aku sendirian, jangan tinggalkan aku." Suaranya memelas, menusuk hati, membuat bulu kuduk Joko berdiri. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri berkata, "Siapa kamu sebenarnya? Kalau memang butuh bantuan, bilang jelas." Tak ada jawaban, hanya suara tangisan yang makin keras, lalu mendadak berhenti. Keheningan yang tersisa justru membuat suasana semakin menegangkan. Angin berhembus tiba-tiba, membuat daun-daun kering beterbangan, beberapa menempel di roda gerobaknya. Pak Joko cepat-cepat menyapu daun itu,
namun matanya terbelalak ketika melihat bayangan putih berkelebat cepat di sisi kiri, berlari menuju belakang gerobaknya. "Hei, berhenti!" teriaknya, meski suaranya bergetar. Ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke arah bayangan tadi. Namun cahaya itu hanya memperlihatkan tembok kusam dan jalan sepi. Tak ada siapapun. Namun detik berikutnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Di dinding itu masih tertinggal siluet putih samar, seperti bekas bayangan tubuh wanita yang menempel. Bayangan itu diam, tidak bergerak, tapi bentuknya jelas. Rambut panjang, gaun putih, kepala tertunduk. "Astaga, itu bukan bayangan biasa," gumamnya sambil mundur beberapa langkah. Tangannya bergetar hebat, hampir menjatuhkan senter. Ia mengusap wajahnya, berharap semua itu hilang. Tapi bayangan di dinding tetap ada, bahkan semakin jelas, seperti menempel semakin kuat. Joko merasakan tubuhnya melemah, ingin sekali berlari meninggalkan gerobak. Tapi ia sadar gerobak itu adalah sumber penghidupannya. "Kalau aku tinggalin, habis aku besok," pikirnya getir. Ia mencoba memberanikan diri lagi, menyorotkan senter ke arah bayangan itu sambil berteriak, "Kau sebenarnya mau apa dariku?" Hening. Hanya ada detik panjang yang menekan telinga. Lalu tiba-tiba senter mati begitu saja. Gelap pekat kembali menelan seluruh lorong. Dalam kegelapan itu, Pak Joko mendengar suara napas berat sangat dekat, persis di samping telinganya. "Aku di sini," bisik suara perempuan itu. Joko terlonjak, kakinya mundur terburu-buru hingga hampir tersandung roda gerobak. "Ya Allah, jangan ganggu aku," katanya dengan suara tercekat. Tapi suara itu malah berubah menjadi tawa lirih. Lirih sekali, seperti suara perempuan yang bahagia namun penuh dendam. Hehehe. Suara itu melayang di udara, menyelimuti tubuhnya, membuat seluruh bulu kuduk berdiri. Joko menutup telinga dengan kedua tangannya, namun suara itu tetap terdengar, bergema dari dalam kepalanya sendiri. Malam itu, ia benar-benar yakin bahwa yang menemaninya bukan lagi manusia, melainkan sundel bolong yang haus perhatian dan tak mau dilepaskan. Angin malam mendadak berembus lebih kencang, membuat gerobak bakso Pak Joko bergoyang sendiri meski jalan di depannya datar. Suara gesekan mangkuk-mangkuk di dalam panci terdengar jelas, seperti ada tangan yang sedang mengacak-acak isinya. Pak Joko menelan ludah, tubuhnya semakin dingin. "Apalagi sekarang? Kenapa harus aku yang diganggu begini?" Gumamnya lirih, hampir menangis. Tiba-tiba, suara perempuan itu kembali terdengar. Namun kali ini berbeda. Suaranya parau, seolah marah. "Kau jahat padaku?" Ucapan itu begitu dekat, seperti bisikan tepat di telinganya. Pak Joko terloncat mundur, memegang dadanya yang berdegup kencang. "Aku jahat? Aku bahkan gak kenal kamu," teriaknya, mencoba melawan rasa takut yang mencekik. Dari arah kanan jalan, terlihat kilatan cahaya samar. Ia memicingkan mata, dan benar saja, sosok wanita itu muncul lagi. Rambut panjang kusut menutupi wajah, gaun putih lusuhnya berkibar. "Apa maksudmu bilang aku jahat?" tanya Pak Joko dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab, hanya berdiri sambil memegang perutnya. Dari tubuhnya perlahan keluar bau busuk bercampur wangi melati. Joko hampir muntah karena bau itu terlalu menusuk hidung. Lalu wanita itu mendekat, langkahnya pelan, menyeret gaunnya yang kotor. "Aku disakiti, aku ditinggalkan." Suaranya lirih, terdengar seperti keluhan dari dalam kubur. Joko mundur sambil mengangkat tangan. "Aku nggak tahu apa-apa. Aku bukan orang yang nyakitinmu." Wanita itu berhenti tepat di depan gerobak, menundukkan kepala. Ketika ia perlahan mengangkat wajahnya, Joko terperanjat,
melihat mata hitam legam yang meneteskan darah, bibir biru membentuk senyum mengerikan. "Tolong aku," katanya, kemudian memutar tubuhnya. Dan disitulah Pak Joko kembali melihat lubang menganga di punggungnya. Kali ini lebih jelas. Dari dalam lubang itu terlihat janin kecil berlumuran darah, bergerak pelan seolah hidup. Astaga! Joko menjerit, mundur terburu-buru sampai hampir terjatuh. "Apa itu? Ya Allah, lindungi aku." Ia menutup mata erat-erat, tapi suara lirih wanita itu tetap terdengar. "Kembalikan anakku, kembalikan." Suara itu membuat tubuh Joko lemas. Tangannya bergetar, hampir menjatuhkan senter. Ia merasakan udara di sekitarnya semakin berat, seperti ada ribuan tangan tak kasat mata yang menahannya. Gerobaknya pun berdecit keras, seakan ada beban yang meloncat ke atasnya. Kuah di dalam panci berguncang, cipratannya mengenai tangan Joko. Panasnya membuatnya tersadar bahwa ini bukan mimpi. "Aku harus pergi dari sini," teriaknya dalam hati. Ia memaksakan diri mendorong gerobak dengan sekuat tenaga. Tapi entah kenapa, roda belakang terasa seperti ditahan sesuatu. Setiap kali ia mendorong, terdengar suara serak dari belakang. "Jangan tinggalkan aku, jangan pergi." Napas Joko semakin tak teratur. Ia melirik kanan kiri, berharap ada warga lewat, tapi gang itu tetap sunyi. Lampu jalan redup berkelap-kelip, seperti hendak padam. Bayangan pohon di pinggir jalan membentuk siluet mengerikan, seolah tangan-tangan besar ingin meraihnya. Pak Joko terus berdoa, mulutnya komat-kamit tanpa henti, berharap ada pertolongan dari Tuhan. Namun suara tawa lirih kembali pecah di udara. "Hehehe." Kali ini lebih keras, bercampur tangisan yang menyayat hati. Malam itu, lorong kecil berubah menjadi penjara kegelapan. Dan Pak Joko tahu, sundel bolong itu belum berniat pergi meninggalkannya. Langkah Pak Joko semakin kacau. Napasnya tersengal seperti orang habis berlari jauh. Ia terus mendorong gerobak, meski rasanya seperti menentang beban sebesar gunung. Roda berdecit panjang, suara besi bergesek terdengar nyaring, memekakkan telinga. "Kenapa kau terus ikut aku? Apa maumu sebenarnya?" teriaknya dengan suara nyaris pecah. Hening sejenak, lalu dari balik bayangan terdengar suara berat. Bukan lagi tangisan, melainkan desahan. "Aku lapar." Kalimat itu membuat darah Joko berdesir cepat. Ia menoleh. Senter di tangannya bergoyang liar. Sosok wanita berbaju putih lusuh itu kini berjalan tepat di belakangnya. Jarak hanya beberapa langkah. Rambut hitam panjang menutupi wajahnya, dan dari celah rambut itu terlihat mulutnya bergerak. "Aku lapar, aku ingin dagingmu." Suara itu pelan, tapi menghantam pikiran Pak Joko seperti palu. Ia hampir melepaskan pegangan pada gerobak. "Tidak, jangan ganggu aku. Aku manusia biasa, aku nggak ada urusan sama kamu." Teriaknya panik, tapi wanita itu tidak berhenti. Langkahnya tetap mengikuti. Gaunnya menyeret tanah, menimbulkan suara gesekan panjang. Tiba-tiba, lampu jalan di atasnya padam serentak, menyisakan kegelapan pekat. Senter kecilnya pun berkedip-kedip, hampir mati. Dalam cahaya yang tersisa, Pak Joko melihat mata merah menyala menatapnya tajam. "Tutup punggungku," bisik wanita itu. Kali ini lebih dekat, nyaris menempel di telinganya. Pak Joko spontan meloncat ke samping, menabrak tembok rumah kosong. Ia jatuh terduduk, senter terlepas dan bergulir ke depan. Cahaya kecilnya menyinari gerobak, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di atas gerobak, duduk sosok wanita itu dengan posisi membelakangi. Rambut panjang terurai, gaun putih berlumuran darah. Punggungnya berlubang besar, hitam menganga, dari dalamnya tampak ulat-ulat bergeliat. Astaga,
Jangan-jangan dari tadi kau ikut di sini. Suara Joko tercekat. Wanita itu perlahan menoleh, wajah pucat dengan senyum mengerikan. Mata merah menatap lurus ke arahnya. Aku haus darah, katanya datar. Pak Joko menjerit spontan. Ya Allah, ampuni aku. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya gemetar hebat. Tiba-tiba gerobaknya berguncang sendiri, roda berputar tanpa ia dorong, seperti ada yang memainkan dari dalam. Kuah panas muncrat mengenai aspal, menimbulkan asap tipis. Suara mangkuk beradu semakin keras. Ting, ting, ting. Seperti ada yang menabuh dari dalam. Joko meraih senter, tangannya gemetar, lalu mengarahkannya ke atas gerobak lagi. Tapi sosok itu sudah menghilang. Hanya panci kuah yang bergetar, sambal tumpah berantakan. Namun, rasa dingin tetap menusuk. Tanda jelas, ia tidak sendirian. Napasnya berat, dadanya seperti terhimpit. Aku harus kabur, aku harus keluar dari gang ini. Pikirnya putus asa. Ia bangkit, memaksa kakinya melangkah, terus mendorong gerobak meski hampir jatuh. Tapi langkahnya selalu diiringi suara aneh. Kadang tawa lirih, kadang tangisan panjang. Sesekali terasa hembusan angin dingin menyapu lehernya, seperti ada yang mengintai dari jarak sangat dekat. Dalam hatinya ia sadar, malam itu bukan sekadar gangguan biasa. Ini sudah permainan sundel bolong yang haus dendam, haus perhatian, dan mungkin haus nyawa. Langkah Pak Joko makin tergesa, tapi gerobaknya seakan menolak untuk bergerak cepat. Jalan sempit itu berubah seperti lorong tak berujung. Setiap kali ia merasa hampir sampai di ujung, kegelapan seakan menariknya kembali ke tengah. Nafasnya terengah, mulutnya komat kamit membaca doa seadanya. Allahu Akbar, ya Allah lindungi aku. Namun doa itu seakan tenggelam dalam suara tawa lirih yang kembali terdengar dari segala arah. Hehehe, hehehe. Suara itu tak hanya satu, tapi seperti banyak, bergaung di kiri dan kanan. Pak Joko berhenti mendadak, tubuhnya bergetar. Apa mereka? Lebih dari satu? Pikirnya panik. Tangannya mencengkeram gagang gerobak, begitu keras hingga buku jarinya memutih. Ia berteriak, "Kau mau apa dariku? Aku cuma cari rezeki. Aku nggak ada urusan sama kalian." Suasana hening sebentar, lalu tiba-tiba suara perempuan menjawab dari belakang, lirih tapi jelas, "Kembalikan anakku." Suara itu membuat darah Joko berdesir kencang. Ia menoleh perlahan, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Sosok wanita berbaju putih, lusuh berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wajah pucatnya menunduk, kedua tangannya mengusap perut yang rata. Saat wanita itu mengangkat kepala, matanya merah berair, mulutnya terbuka lebar, dan suara seraknya kembali keluar. "Kembalikan anakku." Joko mundur terburu-buru, punggungnya menabrak dinding rumah tua. "Anakmu? Aku nggak tahu soal anakmu. Aku cuma tukang bakso," katanya kalut. Wanita itu melangkah lebih dekat. Gaunnya terseret di tanah, lalu berputar memperlihatkan punggungnya. Lubang menganga besar, tampak lebih jelas, darah menetes, dan dari dalamnya terdengar tangisan bayi samar. "Wah! Wah!" Suara itu membuat seluruh bulu kuduk Joko berdiri. Astaga! Itu bukan cuma lubang, ada suara bayi di dalamnya. Batinnya, lututnya lemas, hampir tak bisa menopang tubuh. Wanita itu semakin mendekat, jarak tinggal 1 langkah. Tiba-tiba, dari lubang di punggungnya, muncul tangan kecil, berlumuran darah, bergerak-gerak mencoba keluar. Joko menjerit, "Ya Allah, ampunilah aku." Ia ingin lari, tapi gerobaknya menahan. Anehnya, gerobak itu kini bergerak sendiri mundur, mendorong Joko semakin terjepit ke dinding. Jangan dekat-dekat," teriaknya, tapi wanita itu terus melangkah. Di antara rasa takutnya, Joko sempat melihat sesuatu aneh.
Wajah wanita itu berubah-ubah. Kadang wajah cantik seorang ibu muda, kadang berubah menjadi wajah rusak penuh belatung. Senyum mengerikan tetap menempel, membuat Pak Joko semakin kehilangan akal. "Aku cuma ingin pulang." Suara itu bergema, berlapis-lapis, seperti datang dari beberapa mulut sekaligus. Joko merasa pikirannya diguncang, pandangannya berkunang-kunang. Ia menutup telinga, menutup mata, namun suara itu tetap terdengar di kepalanya. "Aku cuma ingin pulang, aku cuma ingin pulang." Berulang-ulang menusuk telinga batinnya. Joko nyaris pingsan. Tubuhnya goyah, tapi naluri bertahan hidup membuatnya terus melangkah, mencoba menyeret gerobaknya ke depan. Malam itu, ia merasa terperangkap dalam dunia lain. Dunia di mana suara tangisan bayi dan tawa perempuan berbaur menjadi siksaan yang tak berujung. Pak Joko terduduk lemas di pinggir jalan sempit, keringat dingin bercucuran, napasnya tersengal-sengal. Gerobak bakso masih di depannya, mangkuk-mangkuk berserakan, panci kuah beruap, tapi yang paling menakutkan adalah keheningan sesaat yang tiba-tiba muncul setelah suara tangisan dan tawa itu berhenti. Ia menoleh ke segala arah, berharap melihat manusia biasa, tetangga, atau sekadar lampu dari rumah yang masih menyala, tapi lorong itu tetap gelap, sunyi, menelan semua cahaya. Tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, tolong, jangan biarkan aku mati di sini," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Detik berikutnya, ia mendengar suara samar dari jauh, lembut, merdu, suara azan subuh yang mulai terdengar dari mushola tak jauh dari gang itu. Rasanya seperti sebuah oase di tengah gurun kengerian. Suara itu membuat hati Pak Joko bergetar, membawa harapan sekaligus rasa lega yang belum pernah ia rasakan malam itu. Ia bangkit perlahan, tangan gemetar memegang gagang gerobak. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, sosok wanita berbaju putih lusuh itu muncul kembali. Berdiri di tengah lorong, punggung berlubang menganga, mata merah berair menatap lurus ke arahnya. Aku belum selesai." Suara lirihnya terdengar jelas, menusuk hati. Pak Joko menelan ludah, keringat bercampur air mata. Aku nggak bisa membantumu kalau kau terus begitu. Tolong pergi," katanya gemetar, suaranya parau. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap tajam, tubuhnya bergetar pelan. Tapi begitu suara azan terdengar lebih jelas, sesuatu terjadi. Cahaya lembut dari jalan mulai menembus gelap. Siluet wanita itu tampak samar, seperti tersedot ke dalam bayangan sendiri. Napasnya yang berat menjadi lebih pelan, gaunnya bergoyang seolah disentuh angin lembut. Pak Joko menatap dengan mata terbelalak. Tubuhnya masih kaku, tapi sedikit demi sedikit sosok itu menunduk, lalu perlahan menghilang. Hanya suara tangisan bayi samar terdengar sekali, lalu hilang bersamaan dengan kabut malam yang mulai menipis. Pak Joko terduduk lagi, gemetar, menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. "Ya Allah, selamat, aku selamat," bisiknya lirih sambil menghela napas panjang. Tubuhnya masih lemah, tapi rasa takut perlahan berubah menjadi rasa syukur yang amat dalam. Ia menatap gerobak baksonya, melihat mangkuk yang berserakan, panci yang tumpah, dan jejak lembab di tanah. Tanda bahwa apa yang ia alami bukan sekadar halusinasi. Malam itu terasa abadi, tapi azan subuh seolah memecahkan kutukan, membawa kedamaian yang perlahan meresap ke seluruh tubuhnya. Pak Joko menatap ke ujung gang. Bayangan gelap yang menakutkan sudah tiada. Ia menunduk, komat kamit membaca doa pendek yang ia ingat sejak kecil. Tangan menempel di dada, hati dipenuhi rasa lega sekaligus trauma. Suara azan semakin jelas mengalir dari mushola dekat gang, menenangkan hatinya. Ia tahu
Malam itu akan selalu menghantui ingatannya, tetapi pertolongan Tuhan telah datang, menyelamatkan dirinya dari genggaman sundel bolong yang haus dendam dan perhatian. Ia berdiri perlahan, memeriksa gerobak, menyusun kembali mangkuk, lalu menatap langit yang mulai memerah, tanda fajar akan tiba. Malam yang penuh teror itu meninggalkan bekas mendalam di tubuh dan jiwanya. Tetapi setidaknya, kini Pak Joko selamat dan lorong gelap itu kembali normal, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Hanya suara azan subuh yang mengingatkannya bahwa malam memang gelap, tapi selalu ada cahaya untuk mereka yang bertahan. Sejak malam itu, hidup Pak Joko tak pernah sama lagi. Setiap kali ia mengayuh gerobak baksonya, ia selalu merasa ada yang mengintai dari sisi gelap jalan atau lorong sepi yang biasa ia lewati. Kenapa aku harus mengalami itu? Aku cuma tukang bakso biasa, gumamnya sambil menunduk menatap gerobak yang bergerak pelan di trotoar. Rasa takut yang dulu hanya sebatas cerita orang tua tentang sundel bolong, kini menjadi nyata, menempel di tubuh dan pikirannya. Ia mulai menghindari jalur sepi, memilih jalan lebih panjang dan terang, meski artinya harus mengorbankan waktu dan pelanggan. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu membaca doa panjang, menyalakan lilin kecil di sudut kamar, dan menebar garam di ambang pintu. Semua langkah yang konon bisa menangkis roh penasaran. Aku gak mau lagi diganggu. Gak mau, ucapnya lirih sambil menatap langit-langit kamar. Kadang, ia terjaga tengah malam karena suara tangisan samar terdengar di luar rumah, meski hujan tak turun dan angin malam begitu sunyi. Suaranya selalu terdengar jauh, lirih, tapi menusuk hati. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Pak Joko terkadang berdesah panjang, menutup telinga, tapi suara itu tetap memenuhi kepalanya. Istrinya, yang selalu mencoba menenangkannya, bertanya, "Joko, kenapa wajahmu pucat terus? Kenapa tidurmu nggak nyenyak?" Pak Joko hanya menjawab pelan, Aku pernah lihat sesuatu malam itu. Jangan tanya." Dan menggulung selimut lebih rapat. Bahkan ketika ia kembali bekerja, mengayuh gerobak di malam hari, ia merasakan hawa dingin tiba-tiba menyentuh punggungnya, atau bayangan putih melintas di tepian mata, membuatnya hampir terjungkal. Rasa takut bercampur rasa iba. Ia tahu arwah itu, sundel bolong itu, sepertinya memang mencari keadilan, tapi ia manusia biasa, tak tahu harus bagaimana menolongnya. Kadang ia duduk di warung kopi, menceritakan sebagian kisahnya kepada tetangga dekat, tapi selalu berhenti sebelum menceritakan punggung berlubang dan bayi di dalamnya. Ini pengalaman nyata, tapi tak semua orang bisa memahami, ucapnya lirih sambil menatap keluar jendela yang gelap. Tetangga yang mendengar sering hanya menggeleng, memberi saran agar Pak Joko menebar doa atau membawa benda-benda keramat untuk perlindungan. Beberapa warga bahkan menyarankan agar ia tak lagi berjualan setelah jam tertentu demi keselamatannya. Setiap kali melewati rumah sakit lama atau kuburan tua dekat rute lamanya, Pak Joko tetap merasakan hawa dingin yang menusuk, aroma anyir tipis yang hanya ia yang bisa mencium, dan rasa diikuti bayangan putih yang melayang di tepian mata. Ia tahu pengalaman itu akan selalu membekas, dan tak ada yang bisa benar-benar menghapus trauma itu. Tapi ia juga belajar menjaga jarak, membaca doa, dan lebih peka terhadap tanda-tanda mistis. Ia percaya bahwa dunia ini penuh misteri yang tak semua bisa diterima akal manusia. Malam itu, pengalaman horor dengan sundel bolong telah menjadi pelajaran. Hidup di dunia nyata dan dunia gaib kadang saling bersinggungan, dan terkadang yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya.
Pak Joko menatap gerobak, menatap jalanan yang gelap, dan dalam hati bertekad, aku akan tetap hidup, tapi aku harus lebih waspada. Jangan sampai pengalaman itu terulang lagi. Meski waktu terus berjalan, malam itu tetap menghantui ingatan Pak Joko. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wanita putih dengan punggung berlubang itu muncul. Mata merah berair menatap lurus ke arahnya. Senyum mengerikan yang membekas di kepala seakan menuntut perhatian dan rasa bersalah. Aku hanya tukang bakso biasa. Aku tidak punya kuasa untuk menolongmu, gumamnya pelan, menunduk. Ia belajar hidup dengan trauma itu, membiasakan diri, menghindari ganggang sepi, selalu memilih rute terang, meski harus berputar jauh. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu membaca doa panjang, menyalakan lilin di sudut rumah, dan menabur garam di pintu untuk perlindungan. Bahkan, ketika duduk di warung kopi bersama tetangga, ia sering tersedak ketika suara lirih, tangisan terdengar samar, atau tawa kecil menyeramkan yang seakan bergema di kepalanya. "Pak Joko, kau kenapa pucat terus? Kenapa sering terbangun tengah malam?" tanya istrinya penuh cemas. Ia hanya menunduk dan menjawab lirih, Aku pernah lihat sesuatu yang tak bisa diterangkan dengan kata-kata. Jangan tanya lebih jauh." Ia tahu pengalaman itu terlalu mengerikan untuk dibagikan secara lengkap, karena tak semua orang bisa memahami atau menerima kengerian yang nyata di depan mata. Namun, ia mulai belajar, meski berat, bahwa dunia ini memiliki sisi lain yang tak terlihat, dan terkadang yang tampak hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang ada. Ia pun tak lagi menjual bakso setelah jam 10 malam, mengikuti saran tetangga agar keselamatannya lebih terjaga. Setiap kali melewati kuburan tua atau rumah sakit lama, hawa dingin yang menusuk, aroma anyir tipis yang hanya ia rasakan, dan bayangan putih yang bergerak di tepian mata selalu mengingatkannya bahwa pengalaman itu nyata. Pak Joko merasa bersyukur karena azan subuh malam itu menyelamatkannya, memberi cahaya yang memecah kegelapan dan menenangkan arwah yang mungkin haus dendam. Namun, meski selamat, pengalaman itu mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ia kini lebih peka terhadap hal-hal mistis, lebih waspada terhadap lorong gelap, dan memahami bahwa tidak semua yang terlihat dapat dijelaskan oleh akal manusia. Ia sadar bahwa Sundel Bolong bukan sekadar legenda, tapi entitas yang dapat menembus batas dunia nyata jika manusia berada dalam kondisi yang lemah atau tidak waspada. Pak Joko sering termenung di depan gerobaknya yang sudah bersih, memandangi jalanan yang gelap dan sepi. Kemudian menggumamkan doa pendek dalam hati, "Aku akan hidup, aku harus bertahan, tapi aku tidak akan melupakan malam itu." Ia memahami bahwa pengalaman itu bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian mental dan spiritual. Malam seram yang diganggu Sundel Bolong itu telah mengubah dirinya, membuatnya lebih menghargai cahaya, doa, dan perlindungan dari Tuhan. Kini, setiap langkah yang diambilnya di jalanan kampung, setiap dorongan gerobak, selalu disertai kewaspadaan dan rasa syukur bahwa hidup memang rapuh dan dunia tak selalu bisa diterangkan dengan akal semata. Ia belajar bahwa pengalaman horor itu akan selalu menjadi bagian hidupnya, pelajaran yang menakutkan, tapi membentuknya menjadi manusia yang lebih berhati-hati dan lebih menghargai kehidupan sehari-hari. Gimana? Seram banget kan malam Pak Joko itu? Tapi malam ini bukan cuma tentang takut, tapi juga pelajaran. Kadang dunia nyata dan dunia gaib bisa bersinggungan, dan gak semua bisa dijelaskan dengan akal manusia. Kalau lo punya pengalaman horor sendiri, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bakal gue ceritain juga di video berikutnya.
Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan kisah horor nyata selanjutnya. Ingat, malam itu gelap, tapi selalu ada cahaya buat mereka yang bertahan.